Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Handailani, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini STKIP Muhammadiyah Bogor. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan bahasa anak dengan berbagai macam gangguan komunikasi sebagai tugas mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini dengan dosen ampu Ibu Nudini Priyanti SPD MPD. Definisi perkembangan bahasa. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan bahasa adalah hasil hubungan yang erat antara anak dengan lingkungannya ditambah dengan interaksi komplementer antara perkembangan kapasitas kognitif dan pengalaman bahasa anak. Perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga ikut Pada tahap perkembangan bahasa anak mulai mengenal fonologi, yaitu bunyi atau nada pada bahasa. Semantik, yaitu mengandung kata kerja dan mampu menggambarkan konsep melalui kata-kata. Tata bahasanya sudah mulai mengenal aturan subjek, predikat, dan objek ke dalam satu kalimat. Pragmatis, aturan untuk komunikasi yang efektif dan sopan. Pada perkembangan linguistik, anak sudah bisa mengenal bahasa reseptif, yaitu kemampuan anak untuk mengerti apa yang sedang dikomunikasikan oleh orang lain, meliputi kata yang diucapkan, gestur, dan kata-kata tertulis. Bahasa ekspresif, bahasa yang digunakan oleh anak untuk berkomunikasi atau mengekspresikan dirinya. Ada 6 tipe anak. Prosodi atau kemampuan anak untuk menunjukkan variasi intonasi dan juga nada bicaranya. Morfologi adalah kemampuan dalam membangun kata seperti menambah imbuhan, di, dan kata imbuhan lainnya. Sintak atau kemampuan untuk membangun kalimat dengan menggunakan kata-kata. Semantik atau kemampuan anak dalam memahami arti dari sebuah kata. Vokabulari atau jumlah kosakata yang digunakan oleh anak. Pragmatik atau kemampuan anak menggunakan bahasa untuk mengetahui bagaimana cara anak berinteraksi dengan orang lain. Jadi sudah jelas bukan bahwa kemampuan linguistik anak tidak hanya dilihat dari kemampuan ia mengucapkan kata dan kalimat, tapi ada sangat banyak aspeknya. Gangguan bicara dan bahasa berhubungan erat dengan area lain yang mendukung proses tersebut, seperti fungsi otot mulut dan fungsi pendengaran. Keterlambatan ini bisa dimulai dari bentuk yang paling sederhana, seperti bunyi suara yang tidak normal, sengau atau serak, sampai dengan ketidakmampuan untuk mengerti atau menggunakan bahasa, atau ketidakmampuan mekanisme oral dalam fungsinya untuk berbicara dan makan. Adapun yang menjadi faktor penyebab gangguan bicara adalah 1. Kognisi, yaitu proses memperoleh pengetahuan. 2. Pola komunikasi dalam keluarga. 3. Jumlah anak atau jumlah dalam keluarga. Posisi urutan kelahiran. Kewibawaan atau pemakaian 2 bahasa. Beberapa penelitian menunjukkan penyebab gangguan bicara, yaitu adanya gangguan hemisfer dominan. Terdapat 3 penyebab keterlambatan bicara terbanyak, diantaranya adalah retardasi mental, gangguan pendengaran, dan keterlambatan maturasi. Penanggulangan gangguan bicara. Anak yang menderita GPB-BE membutuhkan strategi penanganan dan intervensi yang tepat sesuai kekuatan dan kelemahan anak yang akan melibatkan orang tua dan guru, terutama dalam menyusul individual education yang meliputi 1. Latihan konsentrasi. 2. Latihan kemampuan mengolah kemampuan auditori, latihan oral motor, latihan kemampuan bicara, dan kelancaran atau ketidaklancaran bicara. Untuk mengatasi gangguan bicara, maka diperlukan adanya terapi-terapi khusus, yaitu terapi sensory integration, yaitu sering dilakukan untuk anak autis dan gangguan bicara. Modelnya seperti bermain, bergerak, dan berinteraksi. Terapi ABA atau lopas, anak masuk ke dalam ruangan, sering orang tuanya tidak boleh ikut, tidak begitu menyenangkan, biasanya dilakukan setelah anak membaik. Terapi bicara,
Dahulu dilakukan untuk anak dengan gangguan pendengaran, namun sekarang bergeser menjadi terapi autis. Terapi-terapi lain seperti bermain, memasukkan anak ke sekolah, dan lain-lainnya. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.